Ketika disuruh kita puan anak dong pakai ini selimut, pakai sarung itu dong rasa ke pembarat, dong ke tersiksa. Tapi kalau suruh pakai celana robek-robek itu dong juara 4. Di Petra juga ada. Siapa pu anak, coba angkat tangan. Habis ini kita doakan dia. Pakai selimut yang tutup sampai mata kaki, pakai sarung yang tutup sampai mata kaki, dia tidak mau. Tapi dia suka pakai itu CU lenanesa. Saya selalu bilang di mana-mana, saya membayangkan CU itu celana yang penuh dengan tanda tanya. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Yang di luar, shalom. Bulan Mei ditetapkan oleh Gereja Masih Injili di Timur sebagai bulan budaya dan bahasa, bulan bahasa dan budaya. Diharapkan sepanjang bulan ini kita merenungkan dan merefleksikan perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam budaya-budaya kita. Tentunya pasti kita akan bertanya lebih lagi, apakah semua itu berkenan kepada Tuhan atau ada yang tidak berkenan. Supaya kalau kita jalan dalam sukacita, tidak dalam keterpaksaan. Saudara-saudara, saya mulai khotbah ini dengan mengatakan kepada kita begini. Biarlah saya bertanya, suku mana yang paling baik menurut saudara? Dalam konteks NTT ini, Timor ko, Rote ko, Sabu ko, Alor yang paling baik. Semua apa? Yakin. Benar-benar yakin. Lalu kenapa banyak orang tua pilih-pilih anak mantu? Kita yakin bahwa semua baik, tapi kita tidak mau yang dia suku ini, aduh berat. Karena itu suku dong kakak. Di sini juga ada yang begitu. Yang orang tua pilih anak mantu ada. Itu yang faham apa dong itu? Kita yakin bahwa baik, tapi kita kurang baik dalam memilih ini. Ini dia pun persoalan. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah melestarikan budaya, itu memuliakan Tuhan. Melestarikan budaya, memuliakan Tuhan. Pasti kita mulai dari pertanyaan, apa itu budaya? Apa itu melestarikan? Supaya dalam pemahaman yang benar soal hal-hal ini, kita akan hidup sebagaimana orang Timur, orang Sumba, orang Alor, orang Rote, Jawa, Sumatera, Batak T, kita semua di hadapan Tuhan sama. Amin kok? Amin. Baik saudara-saudara, saya mendefinisikan bahwa budaya itu adalah cara manusia untuk mengekspresikan dirinya. Budaya itu adalah cara manusia untuk mengekspresikan dirinya. Bukan dia sendiri, tapi bersama-sama dalam satu kelompok. Dalam ekspresi itu ada bahasa. Dalam ekspresi itu ada tindakan. Dalam ekspresi itu ada nilai-nilai. Bahasa, tindakan, nilai. Karena hari ini dalam etnis Timur saya ingin mengatakan orang Timur itu mestinya dikenal dalam 3. Dia punya orang disebut Atoin Meto, dia punya bahasa disebut Uap Meto, dan dia pun tempat namanya Pah Meto. Meto. Meto itu secara harfiah artinya kering. Dia punya orang nama Atoin Meto. Kalau dia Atoin Meto, dia jangan bikin sama ke orang lain, karena dia Atoin. Di sini ada yang orang Timor. Tidak usah angkat tangan. Saya lihat kita muka sama semua. Kalau dia orang Timor, berlakulah seperti orang Timor. Tidak usah dia bikin sama ke orang Bugis. Tidak usah dia bikin sama ke orang Eropa. Karena dia orang, dia punya bahasa namanya Uap Meto.
Wah itu mantap toh. Lasio mana pinat neone. Mantap itu. Bahwa kita harus belajar bahasa-bahasa lain tidak apa-apa. Tapi belajar juga menghargai bahasa sendiri. Saya berkhotbah di mana-mana di bulan budaya bahasa, saya kasih tahu orang timur pun bahasa itu terlalu mantap. Walaupun penuh makna. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, orang timur pun bahasa itu sama ke bahasa Inggris juga. Kalau orang Inggris bilang I love you, kami orang timur bilang I love you. Sama. I love you artinya ini benar-benar perempuan. Betul kok tidak? Nah, pelajaran kayak kita pun bahasa. Thank you, apa artinya? Apa artinya? Orang barat boleh bilang thank you itu artinya terima kasih. Kami di timur thank you itu artinya tanam asa. Jadi kalau ada orang barat bilang thank you, kita bilang ya, oh thank you, mafekana fuafata. Favineuknans. Jadi belajar menghargai bahasa sendiri. Yang menarik saudara-saudara dalam perjalanan berbudaya kita, bahwa kita ini tidak harus sama dengan orang lain dalam ekspresi kita masing-masing. Itu dulu yang ingin saya sampaikan pertama. Saudara-saudara, tapi yang penting di sini adalah nilai-nilai dalam budaya itu tidak boleh bertentangan dengan Tuhan. Kenapa? Baru minggu lalu kita membaca satu bagian pembacaan Alkitab menurut Mazmur 67. Di ayat 5 dijelaskan dengan baik dalam Mazmur 67 ayat 5, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Mazmur 67 ayat 5 itu memberi pesan yang sangat kuat. Bahwa ini suku-suku bangsa yang ada di dunia ini, Tuhan yang memerintah atasnya. Tuhan yang menuntun mereka. Karena itu bangsa-bangsa yang dipimpin oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan, dia tidak boleh dalam nilai, dalam bahasa, dan dalam prakteknya bertentangan dengan Tuhan. Tidak boleh. Karena itu apa yang paling tidak boleh? Saya kira ada dua. Yang pertama, kekristenan itu paling larang itu penyembahan terhadap roh orang mati. Jangan sengaja pakai adat untuk sembah ini orang mati doang. Atau pengakuan bahwa semua barang itu ada Tuhan. Kayu juga ada Tuhan, pohon ada Tuhan, air ada Tuhan, batu ada Tuhan, semua Tuhan. Sampai kadang-kadang pohon beringin ada bagus-bagus di situ, dong lewat malam-malam dong bilang, Bapak, ini berat. Yo, memang menurut saudara berat kok tidak? Berat kok tidak? Memang berat, pohon beringin besar berat. Tapi bukan ada setan di situ. Kadang-kadang kita berbicara tentang Tuhan, tapi pengakuan kita ada di setan. Saya selalu pakai contoh ini. Saya lahir besar di Soe. Kalau saya cerita tentang Soe, saudara percaya atau tidak? Saya lahir besar di Soe. Tahun 96 baru datang sekolah teologi di Kupang. Kalau saya bicara tentang Soe, saudara percaya atau tidak? Percaya. Tapi kalau saya lahir besar di Soe, lebih banyak bicara tentang Surabaya, saudara percaya atau tidak? Kenapa saudara tidak mau percaya? Apa yang ingin saya katakan? Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi kalau dia sakit sedikit pasti setan. Pokoknya jangan apa-apa sedikit, pasti setan. Sampai terakhir angin keras dia pun nama se apa? Mulut kita mengaku tentang Tuhan, tapi banyak kali pengakuan kita tidak jatuh kepada Tuhan. Sakit sedikit dia bayangkan, ini tadi saya minum di mana ini. Pasti tetangga dong di sebelahin, Bapak. Kenapa? Dorang iri hati dengan saya. Iri hati dengan kamu karena apa? Saya hidup terlalu susah, jadi dong iri hati, Bapak. Siapa yang tiap hari mau duduk ke suanggi kita? Saudara-saudara, memang ini hal yang serius sekali. Saya harus ulang ini, saudara. Saya tanya kita,
Kalau orang yang mati itu bisa omong ke tidak? Orang mati bisa omong ke tidak? Yakin? Betul? Memang tidak bisa. Orang mati tidak bisa omong. Sebab kalau orang mati bisa omong itu pas dia mati, kalau kita kasih mandi mau ganti pakaian, pasti kita buka dia kancing dan dia akan, wuh! Tapi karena orang mati tidak bisa omong, makanya dia tidak pukul kita tangan, tidak larang kita. Betul kok? Jadi orang mati bisa omong ke tidak? Yakin? Tapi saya keliling ini NTT, banyak jemaat yang datang di saya bilang begini, Bapak, yuk, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya, siapa pun nenek? Kita pun nenek, Bapak. Nenek tinggal di mana? Itu hari nenek tinggal di sini, Bapak. Sekarang nenek Sumati. Hei, yang betul itu orang mati bisa omong ke tidak? Bisa ke tidak? Bisa ke tidak? Yang di luar, orang mati bisa omong ke tidak? Nah yang tadi malam nenek datang itu siapa pun nenek? Nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor KP. Weh itu nenek berat itu. Di Jalan Bajawa juga ada. Di Petra ada. Dia majelis ko jemaat. Saya mau tanya ulang, yang atuin metode dong, saya mau tanya dulu. Orang mati bisa ngomong ke tidak? Telet ni saya enanesa. Kadang-kadang ini orang timur dong, jadi dong percaya kepada orang yang sumati sekian lama, masuk di dalam anggota keluarga tertentu dan berbicara dan itu yang dia pun nama niutsai. Jadi memang nilai-nilainya tidak boleh bertentangan dengan Tuhan Allah yang memerintah dan menuntun bangsa-bangsa di dunia. Amin kok. Amin nabikin. Itu bagian pertama tentang budaya, saudara. Lalu apa itu melestarikan? Karena melestarikan, menurut tema ini, melestarikan budaya itu memuliakan Tuhan. Melestarikan itu apa? Saya kira kita sama-sama tahu, melestarikan itu artinya mempertahankan, menjaga, memelihara, melakukan. Itu melestarikan. Kita hari ini pakai sarung, pakai selimut, saya pakai ini barang ini. Ini juga dalam maksud untuk melestarikan ini. Muni ipa timor atau inukuan hena nosom nanukun. Bifekuan hena taikun talantia. Itu bahasa Inggris. Dia mau kasih tahu begini. Sekarang dunia sudah maju. Kami laki-laki timur juga sudah tidak mau pakai selimut. Kami pakai celana panjang. Yang perempuan tidak mau pakai sarung lagi. Mereka pakai daster. Tidak apa-apa. Saya tidak bilang bahwa pakai celana panjang, pakai daster salah. Tidak. Tapi jangan lupa bahwa kita pasti ada filosofi tertentu di balik ini tendunan-tendunan yang kita pakai. Tapi saya lihat sekarang kan kita lebih nyaman pakai yang lain. Ketika disuruh kita puan anak dong pakai ini selimut, pakai sarung itu dong rasa kepumbarat, dong tersiksa. Tapi kalau suruh pakai celana robek-robek itu dong juara 4. Di Petra juga ada. Siapa pu anak, coba angkat tangan. Habis ini kita doakan dia. Pakai selimut yang tutup sampai mata kaki, pakai sarung yang tutup sampai mata kaki, dia tidak mau. Tapi dia suka pakai itu CU lenanesa. Saya selalu bilang di mana-mana, saya membayangkan CU itu celana yang penuh dengan tanda tanya. Kita bertanda tanya, ini dia pakai dia pun adik punya kok, atau ini dia pun pakaian dulu waktu masih SD, atau dia orang susah jadi dia hanya bisa beli kain sepotong saja. Itu kita bertanda tanya. Saudara-saudara, lalu dalam konteks ini sekarang kita renungkan, apakah yang kita lestarikan sekarang? Budaya seperti apa yang kita jaga? Budaya seperti apa yang kita pertahankan hari ini?
kita kehilangan identitas kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita renungkan lebih. Pembacaan ini saudara-saudara paling tidak dia memberi informasi yang baik. Daud sebenarnya sudah di masa tua. Dia sadar betul bahwa dia punya sebuah tanggung jawab lain. Dia bukan saja raja yang Tuhan pakai, tetapi misi Tuhan itu juga harus ada di dalam dirinya, dalam keluarganya, di dalam bangsanya. Karena itu Daud mengatur jadwal pelayanan suku Lewi. Dia atur dengan baik. Daud membantu memelihara keteraturan pelayanan suku Lewi tersebut di bawah raja-raja setelah dia nanti. Dia ingin menetapkan sesuatu di situ. Dia ingin membangkitkan dan menunjukkan sesuatu yang baru sebagai kebiasaan mereka. Selanjutnya apa yang telah diatur oleh Daud berfungsi terus-menerus sebagai dasar untuk organisasi keagamaan Israel hingga kesamaan perjanjian baru dan seterusnya. Ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena sebagai pribadi, sebagai persekutuan, sebagai bangsa Israel, mereka bukan saja membangun hidup mereka secara personal dan secara sosial di antara mereka, tetapi mereka juga mesti membangun hubungan mereka dengan siapa? Karena itu maka mereka mesti diatur. Diatur dengan cara-cara yang baik, dengan sistem yang baik. Saudara-saudara, berdasarkan pembacaan itu pembacaan pun panjang lagi. Pertama Tawarik pasal berapa? 23 ayat 1 sampai 32. Tadi yang tidak bawa Alkitab itu dia pikiran. Pembacaan bukan saja panjang. Mamtua pakai bahasa apa kok tadi? Tetapi dia memberi pesan. Pembacaan tentang pengaturan suku Lewi itu memberi pesan. Saya mencatat ada 3 pesan berkaitan dengan teks ini. Sekaligus juga berkaitan dengan tema kita hari ini. Memelihara budaya, memuliakan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, pembacaan yang panjang itu memberi pesan regenerasi, pergantian dan persiapan untuk mengganti pemimpin. Daud menunjuk Salomo untuk menggantikannya. Saya kira ini sesuatu yang baik, karena sistem pemerintahannya itu adalah kerajaan, maka dia memilih Salomo. Kenapa hal ini baik, saudara-saudara? Karena memang seringkali tidak secara sengaja kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin. Bapak mama itu terlalu kuat, keluarga itu merasa terlalu kuat. Kita pun budaya ini baik juga, tapi pada titik tertentu kita tidak siap orang yang bisa mengatur sesuatu dengan baik. Banyak orang tua mendominasi banyak sekali hal, bahkan sampai soal-soal pernikahan. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, kalau kita kasih nikah orang itu dong orang besar atau anak kecil? Dong dewasa atau anak-anak? Yakin. Kalau memang saudara yakin bahwa yang kita kasih nikah itu orang besar, mereka dewasa, tapi coba kita renungkan. 23 ayat 1 sampai 32. Tadi yang tidak bawa Alkitab itu dia pikiran. Pembacaan bukan saja panjang, mamtua pakai bahasa apa kok tadi? Tetapi dia memberi pesan. Pembacaan tentang pengaturan suku Lewi itu memberi pesan. Saya mencatat ada 3 pesan berkaitan dengan teks ini. Sekaligus juga berkaitan dengan tema kita hari ini. Memelihara budaya, memuliakan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, pembacaan yang panjang itu memberi pesan regenerasi, pergantian dan persiapan untuk mengganti pemimpin. Daud menunjuk Salomo untuk menggantikannya. Saya kira ini sesuatu yang baik, karena sistem pemerintahannya itu adalah kerajaan,
maka dia memilih shalom. Kenapa hal ini baik, saudara-saudara? Karena memang seringkali kita secara sengaja kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin. Bapak mama itu terlalu kuat, keluarga itu merasa terlalu kuat. Kita pun budaya ini baik juga, tapi pada titik tertentu kita tidak siap orang yang bisa mengatur sesuatu dengan baik. Banyak orang tua mendominasi banyak sekali hal, bahkan sampai soal-soal pernikahan. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, kalau kita kasih nikah orang itu dong orang besar atau anak kecil? Dong dewasa atau anak-anak? Yakin? Yakin. Kalau memang saudara yakin bahwa yang kita kasih nikah itu orang besar, mereka dewasa, tapi coba kita renungkan, berapa banyak calon nikah di dalam kita punya sistem ini yang kita atur secara budaya, di mana kita kasih kesempatan calon nikah dong itu ikut bawa omong. Yang mau nikah dong dua, mah kita omong paling banyak. So omong paling banyak lagi mabok, baru omong. Di Petra Ju ada, fam apa? Kita tidak siap orang. Apalagi kalau ini anak don jalan tak salah, baru kita urus dong. Dong mau omong sedikit, lu diam. Ini atuin amah ini. To'ohuk. Huk apa? Yang kita kasih nikah ini orang dewasa. Yang kita kasih nikah ini orang besar. Berilah kesempatan dong bicara. Dengar juga dong bicara, kan dong dua yang nikah. Tanya dong, kamu dua ketemu di mana? Omong. Bapak, kami dua ketemu dalam mimpi. Saya mimpi begini, pas saya lewat pasar Impres, saya mimpi, dia juga mimpi, dia naik oto lampu 2. Saya di lampu 6. Kami ketemu di terminal. Itu mimpi. Jadi bertanya dulu. Saudara-saudara, ekspresi dari bangsa-bangsa ini ditunjukkan dalam hampir semua keseluruhan sisi hidup. Pernikahan, kematian, pertanian, musik, semua. Orang Timur ini pemusik ini, saya kadang-kadang dengar itu lagu yang tadi, usia apa kait itu. Saya kadang-kadang rasa tidak pas. Karena kita pemusik itu selalu, coba saudara tepuk tangan ikut saya. Hoi ale totafa amnasit mamuni panatiti moni lokonen toti nitu ilaim lanan kantu kanat teknik. Saudara tahu lagu ini? Kalau tahu pulang baru menyanyi, jangan kita. Karena kita pemusik seperti itu, lagu Hoi ale totafa itu lagu ratapan. Ratapan di mana ini orang dong punya hasil-hasil dong ini tidak ada. Usti ubi dong ini tidak ada. Tapi kita pun menyanyi pakai menari. Siapa yang lapar menari, coba angkat tangan. Taruhlah pada tempatnya. Kan itu ekspresi kita. Jangan asal saja. Saudara-saudara, memang kita butuh untuk mempersiapkan pemimpin itu dengan baik. Jangan omong soal pemimpin yang terlalu jauh. Saya membayangkan tantangan kita hari ini, saudara-saudara, adalah orang tua tidak mempersiapkan anak-anak mereka. Orang tua selalu berpikir dong umur panjang. Selalu berpikir umur panjang. Tiba-tiba bapak baru 32 mati, mau ke mana? Ini anak dong siapa yang urus? Siapa yang akan berdiri menggantikan? Ada satu acara kematian kemarin di dekat rumah situ. Ketika mau penutupan peti jenazah, mereka memanggil anak laki-laki terbesar, tertua, dan diumumkan kepada semua yang hadir. Inilah yang akan berdiri menggantikan Bapak hari ini. Saya kira yang paling penting itu adalah nilai dari itu. Dia ganti Bapak, maka kalau dia hanya ikut dimakan, saya kira ini tersalah ini. Yang satu jadi eselon 2 baik.
Ini tidak domba ribut sampai kakak-kakak. Jadi mari kita buat sebuah budaya regenerasi, pergantian kepemimpinan secara baik, bertanggung jawab. Bapak mama dong mesti atur sekarang. Mesti bangun sebuah kebiasaan. Duduk-duduk dengan anak dong kasih tahu. Ingat, nanti kalau bapak dan mama tidak ada lagi, terus anak dan dia pembantu tanya kapan. Tapi mesti atur sekarang. Kalau tidak, saudara-saudara, saya omong di mana-mana, nanti kastengin anak dong bakal lain. Padahal orang tua punya mau itu kan sudah terisi dan baik-baik di sini. Orang tua pun mau terhadap anak-anak dong ringan-ringan sesuatu. Orang tua selalu bilang anak, kalau kamu nikah dan nikah orang babae. Kan begitu toh. Yang dimaksud orang babae itu bukan karena dia tidak sakit. Tetapi maksudnya dia bisa terima ipar-ipar, mama mantu, bapak mantu. Dari mana? Lasip. Ingat, orang tua selalu bilang, ingat, kamu nanti kakak adik jambakalayo. Kan orang kasih tahu begitu toh. Bapak dan mama ini tidak butuh kamu perhatian lebih, tapi datang kok kami dengar kamu suara, lihat kamu muka sucuku. Jangan habis bulan beli ame beras 20 kilo, kirim baru foto kau muat di grup keluarga. Jangan. Di sini juga ada supaya kas jengkel ipar dong. Pertemuan keluarga arisan itu ipar satu pakai gelang gading di tangan kanan, yang satu itu tidak mau kali dia pakai gelang kea di tangan kiri. Lama-lama ini binatang dong mati buang semua gara-gara ini kita pun persaingan ini. Dari duduk-duduk om-om memang dan orang. Itu bagian pertama, saudara. Bagian yang kedua, saudara-saudara, adalah dengan jelas tercatat di situ bagaimana Daud mau supaya budaya musyawarah itu dibangun. Duduk omong-omong. Daud memanggil sejumlah orang. Mereka sabar, saya pustola sendiri. Mereka dipanggil untuk berbicara menyangkut dengan hal-hal itu. Mereka memusyawarahkan sesuatu. Tidak boleh ada satu itu memang nanti dia punya pengaruh lebih sedikit, tapi dia tidak boleh mendominasi semua. Kumpul dan bicara. Itu hal yang baik, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita punya tantangan. Tantangan kita adalah ada banyak orang mau supaya mengambil keputusan sendiri. Ada banyak orang mau supaya dia didengarkan, tapi dia tidak memberi telinga untuk mendengar orang lain. Ada banyak orang tersinggung kalau yang dia pengusulan tidak diterima. Ada banyak orang menarik diri dan tidak mau terlibat dalam persekutuan, dalam keluarga, kalau dia rasa yang dia omong tidak diterima. Di Petra ada yang rapat majelis, kalau dia tidak diterima langsung yang parsetan. Di sini pernah dengar kata parsetan atau sendiri omong? Parsetan itu terdiri dari dua suku kata, par dan setan. Par itu artinya teman akrab, sahabat baik, dan setan yang artinya setan, mutu. Jadi kalau parsetan itu berarti teman baik dengan setan. Lebih baik par Tuhan saja, supaya berkawan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu tantangan. Kita diminta untuk mengambil sebuah kebersamaan, keputusan secara bersama-sama. Budayakanlah itu. Ada apa-apa, nah kita kerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Saudara tidak tahu lagu ini? Nah, kenapa suruh saya solo? Bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hiduplah beramah-ramah, bersehati. Mantap, lanjut.
kuat sedikit. Susah dan senang. Untuk ternyata Saju tidak tahu. Kita ini lagu begini kita lupa. Sekarang dompu lagu tuh hanya jaga orang pun jodoh, antara nyaman dan cinta. Jadi tolong kok kita ingat orang Timur ini kalau dia menyanyi kan menyanyi bersambung. Saya hanya itu menunjukkan sebuah kebersamaan. Ketiga, saudara-saudara, pembacaan tadi mengisyaratkan dengan baik dan memberi pesan, menyiapkan sebuah sistem pengaturan organisasi dan pembagian tugas yang baik. Ada sistem yang dibangun, organisasi, uraian tugas, pembagian kerja, supaya masing-masing urus dia pun pekerjaan. Karena banyak sekali kita meninggalkan kita pun pekerjaan, kopi urus orang lain pun pekerjaan. Banyak orang sering sekali meninggalkan dia pun masalah rumah tangga untuk urus orang lain pun masalah rumah tangga. Karena itu pembagian ini baik. Budayakanlah budaya mengorganisasi. Organisasi itu kuda tunggang, alat yang kita pakai untuk sampai kepada tujuan. Dia mesti diatur, dia mesti dilaksanakan. Makanya kalau acara HUT begitu kan kita ada panitia ada panitia kecil. Itu organisasi. Dalam persekutuan jemaat ada majelis jemaat, itu organisasi. Di RT juga ada, Bapak RT itu ketua organisasi. Untuk kepentingan sesuatu yang baik bagi kemanusiaan. Di dalamnya ada pengaturan jadwal. Nah, pengaturan jadwal ini menarik. Kenapa? Jangan kita omong jauh-jauh. Budayakanlah kalau kita atur jadwal, ikut. Itu berkenan pada Tuhan. Karena banyak orang tidak mau diatur. Saya mau tanya, gereja di sini biasa berapa kali? Itu pagi dan pagi atau pagi dan sore? Pagi dengan pagi. Kalau majelis itu sudah dibagi, ada yang pokoknya dia tidak mau pindah dari jam pertama. Berani kasih jam kedua itu, lepas saya pindah gereja. Kok kita percaya orang urus kok bagina, kok ikut kenapa? Bapak saya mau ikut pertama saja. Oh nah sudah kalau begitu jalan keluarnya Bapak ikut dua-dua. Jam pertama dengan jam, bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Supaya Bapak pun keinginan mau, organisasi pun jalan. Kalau yang pagi dan pagi biasa agak enak, tapi jangan yang pagi dan sore. Ada di beberapa gereja itu kalau ibadah sore itu hampir tidak ada majelis. Bukan karena dong sumati. Tetapi karena dong biar dibagi pun dong tidak mau. Di Petra. Budayakanlah budaya itu. Kita atur jadwal. Toh, semua mesti dijadwalkan dan baik. Kedua saudara-saudara, pemanfaatan semua media secara maksimal. Daud bilang pilih sudah, itu yang pemain-pemain musik dong yang saya sudah ciptakan supaya dong main musik. Media ini kan ada, pakai. Pemanfaatan media. Di sini kita semua ini kan sudah pegang HP toh. Sudah. Ada yang belum ada. Kalau belum ada kita dukung doa. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana kita memanfaatkan itu fasilitas yang sudah ada? Sejauh mana? Ada pakai bikin apa? Itu barang ada pakai maksimal kok. Talenta semua memang ini penting saudara, karena kadang-kadang kita sulit sekali untuk pakai itu secara maksimal, sulit sekali menggunakan karunia dan talenta yang Tuhan kasih pada kita untuk kita kembangkan sesuatu menjadi lebih.
Di hari ulang tahun ke-15 ini kita beruntung sekali karena di masa pandemi Covid. Kalau tidak, bukan asyik itu. Paduan suara vokal grup terlalu banyak. Padahal kalau ibadah biasa dong tidak menyanyi. Dijadwalkan juga tidak. Tapi kalau bilang pas hari ulang tahun ketua klasis ada wali kota, ada gubernur, ada itu solo judia, duet judia, paduan suara judia, vokal grup judia, terima tamu judia. Terakhir sambutan-sambutan judia. Di Petra ada. Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna apa? Coba semua lihat dia. Kenapa lihat saya? Saudara-saudara, itu penting. Tapi kita butuh sumber daya yang baik untuk pemanfaatan secara baik. Saya jalan sama-sama dengan ini teman-teman, saudara-saudara yang membantu untuk bikin siaran langsung segala macam. Saya kasih tahu dong, saya pendeta Yandin hanya bisa khotbah, jangan suruh urus barang lain. Sebab saya pitendes itu barang, itu kanodong, itu akan menyala semua. Asap. Kenapa kita pusat sistem gereja dong rusak? Karena semua tangan piko. Di Petra juga, kuti dia pujari. Subagi tugas itu masing-masing aktor. Secara maksimal. Kalau tidak kita bermasalah, saudara. Padahal ini semua untuk apa? Untuk sebuah persekutuan bukan saja di antara kita, tapi persekutuan kita dengan Tuhan Allah. Anak-anak yang main musik ini kan bagus. Dong bisa bermain. Daripada dong bermain di situ kau ganggu-ganggu nona dong, pange dong kau dong bermain di sini. Saya pendeta kan tidak tahu main. Orang tanya saya pendeta bisa alat musik. Iya, tapi hanya satu sah. Apa? Itu juga alat musik tiu. Apa? Saksofon? Bukan. Apa? Livri. Itu bulan Agustus baru kita pakai. Saudara, ketiga, pengelompokan. Dalam organisasi itu ada pengelompokan. Buatlah sebuah budaya pengelompokan. Karena kita pun tantangan adalah banyak orang sudah semakin sendiri di tengah-tengah keramaian. HP telah berhasil mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dong bapak mama anak dong duduk semua tapi masing-masing dan dia punya HP sendiri kok. Lama-lama gila. Kita makin sendiri di tengah-tengah keramaian. Amin kok. Budayakanlah budaya berkelompok yang membangun bersama-sama dan seterusnya. Keempat, saudara-saudara, upaya terus-menerus membangun sebuah kebudayaan yang menyembah Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Itu berkaitan dengan menjadikan ibadah di bait Allah itu sebagai nilai hidup. Nilai. Nanti sebentar saya jelaskan ini bagian terakhir. Tapi seringkali kita tidak menjadikan sesuatu yang kita lakukan terus-menerus itu sebagai nilai. Budaya kita tidak. Banyak orang bisa menghafal itu pengakuan iman. Tapi nilai dari pengakuan iman itu tidak hidup di dalam dirinya. Banyak ini suami-suami ini bisa mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Apakah janjimu di hadapan Allah dan jemaatnya untuk perempuan yang tangan kanannya saudara pegang itu? Dia bangun kode di hadapan Tuhan Allah dan jemaat. Kuat sedikit. Kita bisa mengaku, tapi kita tidak menjadikan itu sebagai nilai. Omong bilang menerima dia dalam untung dan rugi, sehat, sakit, tidak akan menyakiti. Padahal tiap hari dia punya istri kena papoko. Di sini ada suami-suami yang biasa pukul istri. Dia orang Timor Korote. Atau saya balik dia pun pertanyaan. Ibu-ibu yang kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Woi saudara, kalau kita sudah baca Alkitab berulang-ulang, nilai dari itu Alkitab itu mestinya tertanam di dalam kita. Kami bicara tentang Alkitab, ada satu orang tua bilang saya, hei anak, lu baru sekolah kemarin, saya sudah baca Alkitab 5 kali pi pulang, 5 kali. Saya senyum-senyum, dia dulu senyum apa? Saya bilang saya heran dan bayi. Kenapa? Baca Alkitab sudah 5 kali pi pulang, tapi bayi masih sombong begini. Nilai apa yang kita mau ambil di sini?
Harusnya kalau sudah baca pipulang itu, sudah ada nilai dalam hidup kita, dalam penyembahan kita, dan seterusnya. Yang terakhir, saudara-saudara, membangun sebuah karakter diri yang berkenan kepada Tuhan. Dalam budaya, saudara, mari kita budayakan itu. Kenapa? Karena dalam budaya banyak orang suka dia punya yang enak-enak, yang baik-baik, tapi nilainya yang disenangi bukan Tuhannya, tapi mungkin pesta poranya. Kita pun budaya satu itu kan pesta toh. Kami bikin acara syukuran, dong undang saya ke khotbah. Saya pergi itu, kami pun biasa itu kalau ibadah orang tidak banyak. Pas makan bisa sambung. Saya ulang, pas ibadah orang tidak banyak, pas makan tahu juga. Saya nanti bikin acara di rumah, saya ganti, makan duluan baru doa. Tapi jangan sampai pas datang habis, aduh minta maaf ini istri pun saudara perempuan pun adik kandung pun kakak ipar punya ini ada. Jadi kadang-kadang kita alasan terlalu banyak. Bayangkan kita ibadah di sini ini, saya tanya, ada undang tetangga dong? Ada. Yang di tetangga sana suami bilang, mama pi sudah, masih ibadah. Kenapa Bapak mau pi waktu apa? Yang ibadah itu supaya kita betul-betul datang itu Tuhan dulu, berjumpa dengan Tuhan dulu, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, saya ingin akhiri khotbah ini. Saya ingin sampaikan pada kita. Kita ini kadang-kadang lebih banyak melanggar kita punya janji di hadapan Tuhan, sumpah di hadapan Tuhan. Saya sebut sumpah ya, dia janji. Daripada melanggar sumpah adat. Woi, sumpah adat itu orang takut langgar. Tapi kalau janji di hadapan Tuhan kita langgar gampang. Betul kok? Saya bertanya berulang-ulang, kenapa sampai orang tidak terlalu suka untuk yang gereja punya, tapi yang adat punya itu dong ketakutan. Ternyata ini soal kebudayaan. Budaya itu saudara-saudara, kan kita dari kecil sudah diperkenalkan dalam budaya. Anak-anak kita pi pesta dong ikut, pi orang mati dong ikut, semua dong ikut. Jadi dong sering melihat, sering mendengar, sering mengalami di situ. Beda dengan gereja. Banyak orang tua tidak sering-sering bawa dong pu anak datang ke gereja. Belum lagi kalau dia pun bapak pemalas. Amin kok. Jadi karena tidak terbiasa, itu tidak menjadi bagian dalam hidup mereka, lebih gampang mereka akan mengkhianati persekutuan daripada ada. Marilah kita membudayakan, membiasakan anak-anak kita untuk hadir di dalam habitat sebagai persekutuan orang-orang percaya. Ini sudah 15 tahun. Saudara, kita punya tantangan zaman sekarang. Kita mungkin sebentar akan mendengar bagaimana mereka bercerita tentang 15 tahun lalu ketika gereja ini berdiri. Kita mungkin akan mendengar. Dimulai dari beberapa orang sampai pada puncak ada berapa banyak kakak di sini. Mungkin 200 lebih. Kira-kira begitu. Tetapi tantangan kita adalah, saya bertanya, nanti 10 tahun ke depan ini persekutuan masih banyak begini kok? Nanti kita bisa merawat dia 10 tahun kemudian itu seperti begini. Atau justru berkurang. Saya mau tanya saudara, coba jawab secara cepat. Nanti 10 tahun ke depan dia berkurang atau bertambah? Tambah banyak di absen. Itu harus jadi sebuah hal yang perlu digumuli bersama-sama dalam persekutuan ini. Apalagi saudara-saudara kalau COVID kok kita tidak pi gereja lah. Orang tua dong ini yang kita kasihan dong di rumah sah. Telepon anak-anak dong, yang anak dong ya bikin apa, datang kau jemput bapak mama dong, kau pasiar sedikit kok kita lihat kupang kau lipo kau anak dong, sutua diam-diam di rumah. Ini COVID ada jalan-jalan. Tua-tua na diam-diam di rumah. Mama dong pernah dengar itu bahasa. Anak doya omong. Jangan sumpah dong doakan dong kok.
Tambah lagi kita duduk jaga jarak lah ini. Aduh. Akhirnya orang makin jauh dari persekutuan, makin jauh dari persekutuan. Yang dulu kita masih banyak-banyak mulai dalam gereja. Sebab ada orang mati, jemaat datang ke tahu Bapak, Mama, ini jemaat kita punya. Wih, itu berat. Itu berat koringan. Anda mengatakannya berat. Dan itu saudara-saudara, mari kita budayakan hal-hal ini. Catatan saya hanya 3. Yaitu budayakanlah untuk regenerasi secara baik. Budayakanlah untuk membangun kebersamaan dalam musyawarah. Budayakanlah mengorganisasikan segala sesuatu.